baqa. Kalau kita artikan kekal. Dan wajib itu menurut akal bagi Allah Azza wa Jalla baqa, sifat baqa, sifat kekal. Wa huwa, yaitu ada mukhtitamil wujudi, tidak ada akhir dari wujudnya, tidak ada akhir dari adanya. Bima'na annahu la yalhaquhu fana'un wa annahu da'imul wujudi min ghairi ghayatin wa baqin ila ghairi nihayatin. Bima'na, dengan makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak diikuti oleh fana, binasa. Jadi adanya Allah itu tidak diikuti oleh tiada setelahnya. Tak ada itu. Wa annahu daimul wujudi, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu daimul wujudi. Daim, senantiasa wujud, senantiasa ada. Min ghairi ghayatin, min ghairi, tanpa ghayatin, ujung. Wa baqin ila ghairi nihayatin, dan kekal. Baqin, kekal, hingga ila, hingga ghairi nihayatin, tidak ada akhir. Nihayah itu sama ikhtitam, ujung. Nah, jadi ini sifat yang ketiga dari 20 di antara sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala menurut akal, yaitu sifat baqa. Baqa itu kekal. Yang dimaksud dengan kekal, adanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak berakhir. Artinya berarti senantiasa ada, tidak akan diakhiri dengan tiada. Nah, itulah dia. Nah, maka setiap yang ada itu tidak semuanya daim, tidak semuanya senantiasa. Ada juga yang jaiz, bisa nanti berakhir dengan tiada. Nah, makanya adanya Allah itu disebut wajibul wujud. Kalau di sini istilahnya daimul wujud. Nah, kalau wajibul wujud, wajib ada, mesti ada. Tidak diawali tiada, tidak diakhiri tiada. Nah, di sini yang disebut daimul wujud karena dia melihat sisi akhirnya saja, tidak diakhiri tiada. Wa huwa sifatun salbiyatun wa hiya allati dallat ala salabi ma la yaliqu bi subhanahu wa ta'ala. Dan ia baqa, itu sifat kekal, itu adalah sifat salbiyah. Nah, ini istilahnya sifat salbiyah. Apa sifat salbiyah itu? Wa hiya allati, dan ia adalah sifat yang allati, sifat yang dallat, menunjukkan, dallat ala, menunjukkan, salabi, melepaskan atau
menafikan apa yang tidak layak, malayaliku, apa yang tidak layak dengannya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa di sini? Kenapa baqa disebut salbiyah? Karena sifat salbiyah ini sifat yang menafikan apa yang tidak layak bagi Allah. Apa yang tidak layak bagi Allah di sini ada akhirnya. Ada ujung dari eksistensinya, keberadaannya. Itu tidak layak. Maka sifat yang menunjukkan ini, itulah sifat salbiyah. Nama sifatnya apa? Nama sifatnya sifat baqa. Sifat baqa. Nah, sekarang masuk kepada dalil. Fad-dalilun naqliyyu ala baqi ta'ala qauluhu subhanahu wa ta'ala kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka dalil naqli, jadi kalau dalil ada dua, dalil aqli dari akal, dalil naqli dari nakal. Nakal ini Al-Quran, hadis. Sebagian ulama menambah ijma'. Ijma' itu masuk nakal. Maka dalil naqlinya atas sifat baqa bagi Allah Subhanahu wa taala qauluhu, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kullu man 'alaiha fan. Kullu man, kullu setiap. Kalau udah setiap berarti seluruhnya lah. Tapi di sini kullu yang kuliah, ada juga yang dikecualikan nanti. Kullu man 'alaiha fan. Setiap apa yang ada di atasnya, langit bumi, fanin, binasa. Semua binasa. Makanya nanti di akhir zaman habislah semua. Manusia habis, malaikat habis, binasa. Cuman ada juga ini kecualikan nanti, walaupun kullu ini setiap, tapi dia kuliah, menunjukkan hampir kesemuaannya selain dari yang dikecualikan. Jadi dia masih ada yang dikecualikan. Apa itu? Kalau Suyuti menyebutkan 8 itu nanti yang tidak binasa. Tapi dia yaqbalul fana. Bisa saja dia sebenarnya binasa. Cuma tidak berkehendak Allah membinasakannya, sehingga itu dikekalkan oleh Allah. Nah, itulah dia Arash, Lauh Mahfuz, Qalam, Kursi, kemudian Ruh, lalu sudah berapa itu? 4, 5. Kemudian Ajabud Dhanab, ekor manusia. Masuklah nanti surga dan neraka. Jadi Imam Suyuti menyebut 8. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yabqa, kekallah, wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajhu di sini biasanya para ulama mentakwilkan maknanya itu, wajhu maksudnya adalah zat Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Jadi wajah di sini bukan dalam arti wajah muka ini, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari anggota-anggota tubuh, jarihah. Wajah itu jarihah, anggota bagian badan. Maka masuk wajah di situ apa? Zat. Kemudian wa qauluhu subhanahu wa ta'ala, itu tadi surah Ar-Rahman
Ini wa qauluhu subhanahu wa ta'ala, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala juga berarti dari ayat Al-Qur'an ada dua dalil naqli atas sifat baqa Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kullu syai'in, sama macam tadi, segala sesuatu atau setiap sesuatu kecuali sesuatu yang dikekalkan. Jadi setiap sesuatu halik, binasa, illa wajhahu, kecuali wajah tadi. Apa arti wajah tadi? Zat Allah Subhanahu wa taala, lahul hukmu, baginya lah keputusan, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu dikembalikan. Jadi kalau segala sesuatu itu binasa kecuali zat Allah, berarti zat Allah tidak binasa. Tidak binasa itu, itulah baqa, kekal. Nah, kalau itu dalil naqli, masuk kita kepada dalil aqli, dalil dari akal. Wa amma ad-dalilul aqli ala baqa'i ta'ala faqala asy-syaikh rahimahullahu ta'ala wa dalilu wujubi baqa'ihi ta'ala an yuqala annahu Allah law jaza alaihi al-fana'u ay an yalhaqahu al-'adam lastahala alaihi al-baqa'u lakin lam yastahil alaihi ay 'ala Allah al-baqa'u bal yajibu kama taqaddama yuntiju lam yajuz alaihi al-fana'u bal yastahilu alaihi ta'ala. Dan adapun dalil akli atas baqa'nya Allah Subhanahu wa taala, maka berkata Syekh pengarang rahimahullah taala, apa katanya? Dan dalil wajib baqa'nya Allah Subhanahu wa taala adalah an yuqala, bahwa dikatakan sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala, jikalau jaiz atasnya fana. Jadi kalau jaiz, kalau bisa atasnya fana, binasa. Fana itu punah. Punah itu kan udah habis dia masa, udah tak ada lagi, dah hancur. Kalau jaiz, bisa atasnya fana, fana itu punah, binasa, ay artinya an yalhaqahul adam, bahwa dia diikuti atau dihinggapi oleh tiada. Maka mustahil atasnya baqa, tetapinya tidak mustahil atasnya, ay artinya atas Allah baqa. Bahkan wajib atasnya baqa sebagaimana telah lalu. Maka menghasilkan kesimpulan, yuntiju, menghasilkan kesimpulan, lam yajuz alaihil fana'u bal yastahilu, tidak bisa atau tidak jaiz atas Allah SWT itu fana, funa, tetapi bal yastahilu, mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begini, dalil fana, dalil baqa ini itu berkaitan dengan dalil qidam. Kalau qidam tidak ada awal, baqa tidak ada akhir. Dalilnya apa menurut akal? Kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak baqa, berarti dia fana. Fana itu berarti ada akhir. Nah, kalau ada akhirnya,
maka berarti ada juga lah awalnya. Ada juga awalnya. Bisa tidak ada awal kan? Kalaulah dia ada awal, berarti tidak baqa. Sedangkan kalau dia berarti tidak qidam. Kalau dia tidak qidam, udah kita sampaikan dalil sebelumnya waktu dalil qidam. Apa itu? Kalau dia tidak qidam berarti dia ada awal. Kalau ada awal berarti ada yang menciptakannya. Nah, baik yang menciptakannya itu adalah Tuhan darinya, sehingga nanti terus Tuhannya diciptakan oleh Tuhannya dan seterusnya itu, atau dia diciptakan oleh alam, nanti alam itu diciptakan olehnya. Dua-dua itu mustahil, namanya tasalsul dan daur. Fallahu subhanahu wa ta'ala al-baqi li dzatihi la baqiya li dzatihi ghairuhu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu al-baqi, kekal, kekalnya li dzatihi, karena zatnya. Jadi dia kekal, atau istilah lain baqa binafsihi, kekalnya dengan sendirinya, dengan zatnya. La baqiya li dzatihi ghairuhu, tidak ada yang kekal dengan zatnya selain dari Allah, ghairuhu, selain dia, selain Allah. Nah, kalau begitu, wa ammal jannatu wan naru fa baqa'u ma laisa bidzati. Dan adapun surga dan neraka, maka kekal keduanya, kekal juga surga itu, kekal juga neraka itu, tapi kekal keduanya laisa bidzati, bukan dengan zatnya sendiri. Istilahnya surga itu kekal, bukan dia mau kekal, tapi karena dikekalkan oleh selainnya. Siapa yang selainnya mengekalkan? Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan fa baqa'u ma laisa bidzati, maka kekalnya surga dan neraka itu bukan dengan zatnya, bukan dengan zatnya sendiri. Bal li anna Allah syaa lahumul baqa'a, tetapi karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala syaa, menghendaki bagi keduanya, yaitu surga dan neraka, al-baqa'a, kekal. Makanya ini berbeda sekali ini antara baqa binafsi kemudian baqa bi ghairi, atau istilah di sini baqa li dzati, baqa li ghairi dzati. Makanya itu sangat keliru sekali ketika ada yang sampai dia mengatakan surga itu tidak kekal, neraka tidak kekal. Alasannya apa? Kalau kekal berarti samalah macam Tuhan, ada selain Tuhan yang kekal. Dia tidak melihat sisi ini. Kekalnya Tuhan dengan kekal surga itu berbeda. Maka fal jannatu wan nar bi'tibari dzatihima yajuzu 'alaihim al-fana'u. Maka surga dan neraka itu dengan memandang zatnya, memandang zat surganya itu, dengan memandang zat keduanya, kalau dilihat dari sisi dia sebagai makhluk surga, kalau dilihat dia dari sisi sebagai makhluk yaitu neraka yang diciptakan, yajuzu alaihim al-fana'u, jaiz itu ya bisa saja atas keduanya fana. Kalau surga, kalau neraka itu jaizul fana, bisa saja dia dimusnahkan oleh Allah. Cuman kenapa? Tadi Allah menghendaki kekal, Allah tidak menghendaki musnah. Maka kalau begitu fabaqa'uhuma bimasyiatillah, maka kekal keduanya itu surga dan neraka dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah perbedaan antara baqa li dzati dengan baqa li ghairihi.
atau baqa binafsihi, kemudian dengan baqa bi ghairihi. Itu baqa. Masuk kita berikutnya. Al-mukhalafatu lil hawadisi. Mukhalafah lil hawadis. Mukhalafah berbeda